Terkait dengan masuknya pihak ketiga dalam perkara perdata ini, ya, ini dalam rangka membela kepentingan pihak-pihak yang sebenarnya belum tercover baik dia sebagai penggugat atau sebagai tergugat, atau bahkan mungkin berkaitan dengan salah satu pihak. Ya. Nah, di dalam pengertian hukum acara perdata, kalau kita lihat ya, para pihak dalam gugatan dalam suatu perkara perdata itu ada pihak penggugat, ada pihak tergugat, ya. Nah, pihak penggugat adalah orang yang atau pihak yang merasa haknya dilanggar, ya, sehingga dia berkepentingan untuk menuntut si pihak lawan. Tetapi ada juga dikenal nanti yang namanya turut tergugat, ya, ada namanya turut tergugat. Nah, turut tergugat ini sebenarnya bukan pihak langsung dalam perkara yang bersangkutan, tetapi turut tergugat ini lebih kepada yang masih terkait dengan perkara tersebut. Ya, nah, posisi turut tergugat ini sebenarnya bukan yang dituntut secara material gitu ya oleh si penggugat. Kadang posisi turut tergugat ini ditarik supaya pihaknya lengkap, ya. Misalkan ada suatu perusahaan ya yang kemudian apa namanya dia berbisnis gitu ya dengan perusahaan A dengan perusahaan B, terus kemudian terjadi sengketa, ya. Kemudian si pihak si pihak tergugat ini kemudian menarik katakanlah induk perusahaan dari si tergugat, ditarik sebagai turut tergugat. Kenapa? Nah, bisa saja misalkan si penggugat merasa ini ada kewajiban yang belum selesai yang harus diselesaikan oleh tergugat kepada penggugat. Nah, akan tetapi dianggap secara finansial sangat tidak mungkin lagi tergugat membayar atau memenuhi kewajibannya. Maka ditariklah pihak pemilik shareholdernya ya, holding company-nya ditarik, ya. Nah, didudukan katakanlah sebagai pihak turut tergugat, ya, supaya mereka dikaitkan dengan perkara tersebut, ya. Nah, hal ini biasa terjadi di dalam praktek, maka ditempatkan sebagai turut tergugat. Tapi sebenarnya sasarannya adalah tergugatnya langsung. Turut tergugat sebenarnya tidak terlalu banyak dituntut. Atau katakanlah misalkan yang paling sering adalah sengketa pertanahan, batas tanah, atau misalkan sertifikat yang tumpang tindih, atau kepemilikan tanah. Nah, biasa yang didudukkan sebagai turut tergugat adalah kantor pertanahan. Ya, padahal kantor pertanahan kan sistem hukum kita kan menganut sistem negatif. Jadi barangkali sertifikat tanah atau hak milik itu yang sudah tercatat di kantor pertanahan itulah yang sah sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh putusan pengadilan. Artinya, ya, kantor pertanahan itu kan administratif. Dia akan mencatat kalau misalkan ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menetapkan bahwa si A pemiliknya, otomatis dia berganti kepada si A sesuai putusan pengadilan. Ya, jadi dia atau misalkan si B yang dimenangkan, otomatis kantor pertanahan akan membalik namakan atas nama si B sesuai perintah putusan pengadilan. Nah, di sini dia tidak memihak salah satu pihak. Ya, jadi dia sebagai turut tergugat, dia ditarik karena berkepentingan supaya ya kalau kita lawyer itu bilangnya gini, supaya mereka tahu ada pada persoalan ini, supaya mereka tunduk dan terikat pada putusan ini. Ya, ini biasa terkait dengan turut tergugat. Nah, bagaimana kalau misalkan ada orang yang punya kepentingan secara langsung, ya, tidak mungkin masuk sebagai turut tergugat, gitu ya. Dia harus masuk sebagai pihak yang langsung. Ya, tapi kan nggak mungkin pihaknya sudah ada penggugatnya sudah ada, tergugatnya sudah ada. Ya, dia butuh membela kepentingannya dia gitu secara langsung. Ya, nah ini yang dikenal dengan nama masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara. Ya, terkait kepentingan dia. Kalau kita lihat di dalam HIR atau RBG, sebenarnya tidak diatur di dalam kedua dasar hukum ini. Ya, tetapi karena kebiasaan yang ada di dalam acara perdata biasanya adalah memakai peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya, ya. Nah, dalam hal ini adalah di RV, ya, di pasal 279 RV dan seterusnya, ya. Di situ pada intinya normanya adalah hakim wajib mengisi kekosongan hukum.
Kalau tidak diatur di HIA dan RBG, lalu bagaimana? Apa dasar hukumnya? Ya, hakimlah yang bertugas untuk mencari hukum itu. Ya, dia wajib mengisi kekosongan hukum tersebut. Nah, berdasarkan asas tersebut, ya, prinsip tersebut, nah, hakim kemudian dimungkinkan, ya, apa namanya, konsep ini dikenal sebagai maksudnya pihak ketiga dalam perkara perdata yang dikenal dalam 3 bentuk. Ada fugging, ada tussenkomst, ada vrijwaring. Ya, nah, ada 3 hal nih Bapak Ibu, ya, terkait dengan pihak ketiga. Nah, kalau kita lihat satu persatu, ya, fugging, ya, fugging ini adalah masuknya pihak ketiga yang ikut serta dalam suatu perkara, ya, dengan menggabungkan diri di salah satu pihak. Bisa di pihak tergugat atau di pihak tergugat, ya, bisa saja, ya. Nah, cuma masuknya ini dia membela kepentingan salah satu pihak, artinya dia menyertai, ya. Dan tadinya misalkan si penggugat ini hanya 1 orang, kemudian dia menggugat 1 lawan 1. Tapi karena dia merasa berkepentingan, ya, dia mohonkan fugging kepada majelis hakim, ya. Majelis hakim nanti akan memeriksa apakah berkaitan dengan pokok perkara atau dengan perkara ini atau tidak. Kalau tidak punya legal standing, ya tentunya tidak akan dikabulkan permohonannya. Tapi kalau dia nggak punya legal standing, ya, katakanlah misalkan sengketa ahli waris, gitu, katakanlah begitu. Nah, kemudian ada ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai tergugat di situ. Ada 1 atau 2 gitu ya. Nah, kemudian karena dia merasa berkepentingan sebagai ahli waris, diajukan permohonan bahwa saya harus masuk membela kepentingan saya sebagai ahli waris. Nah, itu dimungkinkan, ya. Jadi diberikan kesempatan bagi para pihak untuk apa namanya, dia menanggapi permohonan tersebut. Apakah ada keberatan dari pihak penggugat atau ada keberatan dari pihak tergugat, ya. Dan dalam bentuk jawabannya adalah putusan selah. Kalau misalkan dikabulkan, maka putusan itu harus disebutkan mendudukan pihak ketiga tersebut apakah di pihak penggugat atau di pihak tergugat. Nah, ini harus jelas. Nah, ini bisa saja terjadi dalam kasus-kasus dalam praktek, ya. Karena kan kadang-kadang apalagi kalau bicara ahli waris gitu ya, sengketa ahli waris, kadang-kadang ada ahli waris yang mungkin dia punya masalah personal dengan ahli waris yang lain sehingga dia tidak diajak-ajak, gitu ya. Tapi kalau dia misalkan apa namanya, tidak diajak dan tidak dimasukkan sebagai pihak, ya, dia kan nggak punya hak untuk bersuara atau membantah atau menguatkan, ya kan? Nah, ini bisa jadi kalau misalkan putusannya merugikan, ya dia nggak bisa banding, dia nggak bisa kasasi, karena dia bukan pihak di situ. Nah, hukum acara perdata membuka kesempatan dengan mekanisme fugging ini, dia masuk ke situ. Ya, artinya dengan mekanisme fugging dibolehkan dia masuk ke memihak salah satu pihak. Ya, nah ini karena berkaitan dengan kepentingannya, ya, berkaitan dengan kepentingan sebagai penggugat atau sebagai kepentingan sebagai tergugat. Jadi fugging, ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bentuk yang kedua adalah intervensi atau cost. Kalau yang tadi pilih salah satu pihak, yang ini tengah-tengah. Ya, jadi masuknya pihak ketiga itu, ya, dalam rangka untuk membela kepentingannya sendiri, ya, dalam konteks bahwa dia ini kemudian berkaitan dengan apa yang disebut dengan tidak membela pihak penggugat, tidak membela pihak tergugat, ya. Nah, kemudian, ya, dia bisa terkait dengan objek sengketa. Ya, misalkan tadi saya mencontoh, kalau misalkan ada sengketa kepemilikan tanah, ya, kemudian ternyata pihak yang berkepentingan ini tidak dilibatkan, ya, seperti saya bilang, kok si penggugat berantem sama tergugat terkait dengan kepemilikan tanah. Nah, jelas-jelas secara fisik yang pegang suratnya saya. Ya, ini dia bisa masuk nih. Karena kalau misalkan, katakanlah penggugat dan tergugat mengklaim itu miliknya mereka. Kemudian salah satu dikabulkan. Ya, setelah salah satu dikabulkan, nah dia yang pegang surat akan merasa, loh, bagaimana hak saya? Saya punya surat resminya gitu. Nah, ini makanya dimungkinkan di dalam hukum acara perdata, dia masuk ke tengah-tengah untuk tidak berpihak pihak penggugat ataupun pihak tergugat. Nah, jadi bagaimana posisi dia? Ya dia perang lawan dua-duanya gitu.
Ya, dia pihak ketiga yang masuk tidak berpihak kepada salah satu dan dia membela haknya. Ya, makanya dia intervensi, intercept masuk. Ya, kan terkait dengan barang miliknya. Ya, yang menjadi objek sengketa atau rebutan di antara penggugat dan tergugat. Lagi-lagi mekanismenya adalah dia ajukan permohonan dulu. Hakim akan meneliti apakah ini terkait atau tidak. Lalu memberikan kesempatan, ya, apakah ini maksudnya gini, ada korelasi nggak sih dengan gugatannya, gitu ya? Jangan-jangan dia mengklaim bahwa saya pemilik tanah yang terletak di Jalan Matraman Raya nomor 3. Ternyata yang dalam objek sengketanya adalah Matraman Raya RT sekian, RT sekian. Oh, beda RT, berarti nggak nyambung. Nggak boleh masuk dia. Ya. Jadi hakim punya kewenangan penuh. Lagi-lagi ini adalah keputusannya di hakim setelahnya. Ya, dikabulkan atau ditolak. Ya. Nah, bisa jadi nanti ini adalah menjadi dua perkara yang diperiksa bersama-sama. Ada gugatan asal, ada gugatan intervensi. Ya. Nah, ini biasanya terkait dengan kepemilikan tanah nih paling sering biasanya. Ya, dia masuk ke pihak ketiga. Ya, karena kan Bapak Ibu kita tahu sendiri tanah ini kan agak sensitif ya. Kadang-kadang ada tanah kita misalkan katakan di suatu tempat, kemudian kalau tidak kita kunjungi atau apa, tiba-tiba sudah ada bangunan orang di situ. Ya, bahkan sudah pernah katakanlah sudah permanen gitu ya ditempati. Ya, itu jadi persoalan tersendiri jadinya. Ya, saya dulu pernah nanganin punya koperasi karyawan salah satu kementerian. Ya, mereka punya tanah di daerah eh, di daerah Banten sana. Ya, nah, di sana ternyata tanahnya tanah kosong, cuma ada tembok aja sebagai batas. Nah, tetapi ketika sudah dikunjungi di tahun-tahun terakhir, itu temboknya udah roboh semua. Gitu ya. Cuma masih ada bekas-bekas sisanya, tapi sudah terlihat ada bangunan yang masuk ke tanah mereka hampir setengahnya. Nah, ini kan jadi persoalan. Ya. Nah, kalau tidak dilihat, nanti jadi persoalan ketika mereka ada pihak sana yang menguasai, merasa itu punya dia, ada lagi pihak yang lain menguasai, sedangkan yang punya surat kita. Cuma kita nggak pernah lihat aja tanahnya gitu ya. Nah, ini jadi persoalan juga. Gitu ya. Misalkan terkait dengan batas-batas tanah. Ya. Nah, ini biasa terjadi kalau terkait dengan hal-hal kepemilikan barang, khususnya barang tidak bergerak atau terkait dengan tanah. Nah, bentuk yang ketiga ya, adalah free waring. Nah, kalau ini si pihak ketiga ditarik sebagai penjamin. Penjamin apa? Ya, misalkan pihak ketiga ini merasa bertanggung jawab untuk membebaskan tergugat dari pihak penggugat. Ya, nah ini biasanya terkait misal katakanlah, udah ini tanggung jawab saya. Kenapa gugat dia? Harusnya saya yang digugat, saya yang tanggung jawab, gitu ya. Nah ini biasa dia akan masuk sebagai penjamin, ya, penjamin bahwa tanggung jawabnya bukan lagi kepada tanggung jawab. Katakanlah begini, ada orang menyewa tempat, gitu ya. Kemudian terjadilah perebutan kepemilikan fisik, ya. Yang digugat adalah si penyewa, bukan si pemilik. Nah, di sini kalau misalkan yang jadi tergugatnya adalah si penyewa dengan pihak ketiga yang mengklaim bahwa itu tanahnya dia, maka si pemilik berhak masuk dalam perkara itu untuk menarik dirinya sebagai penjamin bahwa ini bukan tanggung jawabnya si penyewa, tapi tanggung jawabnya saya. Nah, ini bisa saja terjadi. Ya, tapi ini apa? Free waring ini hampir jarang sebenarnya ya. Nah, jadi baik free waring, Tusen Komps itu masih ada. Kemudian satu lagi yang salah satu pihak ya, itu sebenarnya hampir jarang dipakai. Dalam arti ya rata-rata orang sudah mengerti ya, mengerti dalam konteks mengerti tentang hukum, ya salah sedikit dia gugat, gitu ya. Mau nagih hutang ini gak dikabulkan dia gugat, ada mekanisme PKPU dan seterusnya. Ya, nah tapi ini tetap dimungkinkan dan masih dipakai di sampai dengan saat ini. Ya, hanya saja apakah masih ada yang menggunakan mekanisme free waring, Tusen Komps dengan Fuki? Ini jadi pertanyaan. Ya, saya belum ada penelitian lebih lanjut terkait ini. Apakah sampai saat ini masih ada yang pakai mekanisme ini? Tapi rata-rata saya rasa sudah hampir tidak ada yang memakainya lagi. Kecuali mungkin yang free waring ya, itu mungkin sangat mungkin terjadi ya terkait dengan kepemilikan tanah biasanya.
Nah ini Bapak Ibu kira-kira tentang masuknya pihak ketiga di dalam suatu perkara perdata, ya baik forking, baik tusen koms atau intervensi ataupun free waring, ya. Nah sampai sini mungkin ada Bapak Ibu yang mau mendiskusikan atau mungkin punya pengalaman terkait hal ini. Baik, terima kasih Pak Lona. Ya Pak Haikal silakan. Izin. Jadi dari penjelasan Bapak tadi, 3 poin tadi, konflik itu terjadi bisa di kantor BPN, asal usulnya ya, Ya. bermula berinti dari BPN yang mengeluarkan dokumen tanahnya. Ya Pak. Selama mungkin Pak Indri Pak Lona punya pengalaman menangani kasus-kasus seperti ini, Pak. Boleh mungkin bisa sharing sedikit, Pak, tentang. Jadi tentu Bapak mungkin sudah ini sebenarnya masalah tanah ini munculnya dari sini gitu. Mohon pencerahan, Pak, izin. Ya, baik Pak Haikal. Memang betul Pak, memang terkait dengan kepemilikan tanah ini persoalannya tumpang tindih tanah, nah penguasaan fisik atau melebihi batas. Nah, jadi ada beberapa kasus kalau soal tanah Pak. Maksud saya ini banyak sekali sebenarnya motifnya. Yang paling sering itu adalah double sertifikat, ya. Iya. Atau satu punya girig, satu punya sertifikat, atau dua-duanya punya sertifikat. Mana yang lebih dahulu, mana yang sebutkan. Wah itu panjang ceritanya. Ya, ujung-ujungnya biasanya nih pangkal soalnya adalah sengketa di antara ahli waris, Pak. Yang ini setuju, yang ini tidak setuju menjual. Ini setuju menjual tapi harganya nggak cocok. Ya akhirnya dijual, entah dia ada yang dokumen yang dipalsukan, sehingga ahli waris yang lain merasa, loh saya nggak pernah memberikan persetujuan menjual kok. Sebenarnya pangkalnya dari situ biasanya. Sehingga muncullah double sertifikat segala macam. Nah ini jadi persoalan juga. Saya juga ada pengalaman waktu itu di daerah Tangerang, itu kalau tidak salah tanah komplek apa gitu saya lupa. Ini lucu kalau ini jelas, ini masalah batas tanah ini. Jadi ada kafling gitu kan, kaflingnya jelas kan nomor, katakanlah nomor 1, 2, 3 gitu ya. Yang lucunya klien saya itu pengalaman ada di kafling nomor 2. Yang lebih lucu lagi, ketika ada kafling nomor 1 langsung ke nomor 3. Nah nomor 2-nya kemana? hilang gitu ya. Ternyata dicek fisik, ternyata yang sebelah nomor 1 ini membangun semacam kayak ya developer kecil lah ya, karena tanahnya luas, dia ngambil tanah orang sebelahnya yang nomor 2 ini dibangun, udah ada rumah contoh segala macam, dipagerin segala macam, kayak komplek kecil lah yang dibangun rumah-rumah kecil beberapa. Ya. Karena jadi persoalan karena jarang, itu tadi saya bilang, karena jarang kita tengok tanah-tanah kita atau aset kita yang di daerah-daerah biasanya kan, saking banyaknya lupa gitu. Nah ini sering terjadi nih, tiba-tiba sudah diklaim orang, ya begitu masuk somasi pakai lawyer, kemudian baru pihak itu mundur pelan-pelan. Ya kalau dia bersikeras paling masuk ke gugatan. Atau kayak saya pernah pengalaman di Kalimantan itu ada tanah cukup besar di pinggir sungai, ya, tapi ada double sertifikat. Kalau dilihat dari posisi batas-batasnya sama persis kedua sertifikat tersebut, hanya pemiliknya berbeda. Ya, karena salah satu batasnya adalah sungai besar di Kalimantan. Jadi hampir tidak mungkin bisa berbeda lokasi yang sama. Kalau dulu kan persoalannya kan, kalau ngukur tanah itu kan masih manual ya Bapak Ibu ya kan. Kalau sekarang udah canggih, ya pakai GPS, ya kan, ya, laser apa, jadi lebih akurat gitu ya, dari titik GPS-nya pun terlihat gitu ya dari satelit ya. Nah ini kecanggihan teknologi ini mengurangi sebenarnya konflik-konflik seperti ini, tapi ya zaman dahulu masih ada sejarah seperti itu. Jadi memang ya memang ada banyak ya Bapak Ibu ya terkait dengan sengketa tanah ini. Artinya ya entah si A dengan si B yang berantem, ternyata yang punya tanah nggak tahu sudah perkara di pengadilan. Kalau dia membiarkan, ya nanti diputuskan milik salah satu pihak, dia yang rugi.
Makanya masuklah sebagai intervensi gitu ya, ratusan koms gitu. Kayak gitu mungkin Pak apa namanya Pak Haikal ya. Iya Pak, Pak. saya ingin berdasarkan pengalaman saya juga Pak, Iya Pak. juga pernah mengalami gitu. Jadi masalah kasus tanah ini pada satu daerah lah di Jabodetabek ini saya pernah ditawarkan oleh jadi di sini ada rangkaian kaki tangan dari desa, kecamatan, terus ke kota atau kabupaten atau kota kota madya dan BPN-nya Pak. Jadi ada satu jaringan di setiap daerah ini di Jabodetabek ini. Saya pernah diajak Pak Haikal, ini tanahnya ini yuk, kita kerjain yuk, kita ini. Mereka tahu yang punyanya ini Pak. Tapi jadi saya berpikir apa sistematis sekali ininya. Jadi ada cukongnya Pak. Ya, ini oknum-oknum ya Pak. Oknum-oknum. Jadi ada cukongnya di sini, dalam arti kata cukongnya itu kita sebut aja lah mafianya gitu untuk di setiap daerah ini. Jadi lurah-lurah atau kepala desa yang ini mereka sawer, mereka mereka ini kan pemetaan Pak, tanah-tanah di kampung ini ada, mereka sudah tahu tata kota lah Pak ya, punya blueprint tata kotanya gitu. Nah, ini belum. Jadi yang selalu mereka lakukan itu trik try by cash itu yang milik yang dasarnya yang kurang jelas dan mereka tahu semua itu. Nah, jadi salah satu akarnya, jadi saya pikir inilah penyebabnya konflik-konflik itu ada dari oknum-oknum di desa. Jadi oknum di desa ini dibayar mingguan untuk mencari informasi tanah-tanah yang terbengkalai yang dibiarkan oleh pemiliknya gitu Pak. Ya Pak. Siap. Terima kasih Pak. Betul Pak. Memang saya sepakat Pak. Memang makanya tadi saya sampaikan biasanya tanah-tanah yang tidak pernah dikunjungin, bahkan mungkin lupa ada punya aset di situ ya. Nah akhirnya karena pasif mungkin beberapa tahun dibiarkan ya. Akhirnya mulai ada yang menguasai pelan-pelan, misalkan ditanam, nanti lama-lama ada bangunan semi permanen, lama-lama jadilah namanya dia. Nah ini memang persoalan Bapak Ibu, ya. Nah, apalagi kalau mau ada jalan tol ya, Bapak Ibu, itu tiba-tiba tuh tanah semua udah yang punya hanya beberapa orang tertentu. Pak, ini kita jadi hukum agraria nih Pak. Gak apa-apa Pak, ini kan contoh kasusnya Pak. Contoh kasus betul Pak, betul. Terima kasih Pak Yolana. Terima kasih Pak Haikal. Ya tadi ada Pak Lengko. Ya Pak. Oh, ada yang mau nanya dulu ya? Maaf, udah ada yang duluan. Yang resen dulu ya Pak, izin Pak. Pak Ian tadi sudah resen. Maaf. Silakan Pak Ian. Kasus memang lagi kasus yang buat kami up to date. Saya termasuk salah satu di Badan Bantuan Hukum Advokat Rakyat Pak ya. Iya. Jadi ada lahan di Jonggol. Okay. Ini real ini Pak, bukannya desa, bukan apa seperti yang ini real sekarang. Perdata jadi dipidanakan gitu. Oke. Ada orang sumbernya ini lahan adalah, masih ingat nggak Adrian Woruntu? Oh tahu Pak, kasus BLBI itu ya kalau tidak salah ya Pak ya. BNI Kebayoran Baru. Ya. BNI Woruntu ya. Di tanah ini dia pegang, dilelang lah sama BNI 2002. 2002 dilelang sama seseorang, saya rasa nggak usah sebut J lah, Pak J. Pemenangnya katanya J, tapi dibagi rata 4 keluarga lah itu. Tapi 10 tahun yang lalu ada orang Raja Daud. Ini real nama Pak, bukannya namanya Raja Daud Simarmata. Kebetulan karena itu sudah open udah sampai Kejaksaan Agung menguasai lahan ini sudah lebih 10 tahun. Kemudian si J ini mengklaim mengadukan ke polisi. Ini dua-dua ke polisi. Kita secara badan hukum yang juga saya terlibat langsung memohon supaya si Raja Daud ini
dibebaskan gitu. Tapi si J dan polisi berkeras dan udah 2 bulan ditahan ini Pak, 2 bulan sekali, ya 2 bulan 65 hari sekarang udah ditahan. Dan memang kami secara jujur karena nggak ada kekuatan lagi, polisi mengatakan dan sudah P21 udah apa dilanjutkan lah. Jadi surat kuasa kami sudah memang hanya sampai di polisi kemarin, tapi sudah kejaksaan kami narik diri. Yang poin saya Pak di sini jujur saja, perdata kok langsung dipidanakan gitu. Padahal Kak, Raja Daud menjaga lahan ini udah lebih 10 tahun Pak. Ya. Dan si Mr. J juga tadinya kita mau lagi cari, kebetulan Adrian Waruntu sudah meninggal, yang kebetulan saya kenal sendiri, sudah meninggal sebulan yang lalu. Tidak bisa kita tahu, dan BNI waktu itu cara lelangnya ini juga kita nggak tahu bagaimana kan, apa lelang abal-abal apa-apa gitu. Jadi ahli warisnya ini yang kita sekarang lagi cari. Siapa tahu ini si J ini juga menang di kasus ini, menang lelang apakah dalam status sesuai dengan prosedur apa enggak. Poin saya Pak, APH terasa sangat bermain dan mungkin tidak jujur, itu aja Pak. Ya, itu Pak. Aja poinnya. Tapi ini baru kejadian 2 minggu yang lalu kami selaku badan bantuan hukum yang resmi, yang punya kekuatan apa, ya tidak bisa berbuat apa-apa Pak. Sebenarnya kami hanya mohon bahwa Raja Daud ini ditahan di luar gitu. Tapi permintaan si Mr. J dan ke polisi ini harus diteruskan ke kejaksaan. Jadi kami pikir sih nggak fair juga Pak. Ini nggak tahu lah yang mana yang benar lah. Tapi kalau menurut kami ya selaku kita udah memohon apa dan permohonan resmi diwakili dengan badan hukum yang resmi di negara ini, hanya untuk dia udah menguasai tanah 10 tahun Pak. Alasan mereka bahwa si Raja Daud ini merusak gembok katanya. Jadi yang saya hanya raise di sini Pak, APH juga sangat berpengaruh Pak, apa di mana siapa yang bayar kayak gitu. Tahulah kita. Itu aja Pak. Ya. Jadi ini real masih seminggu yang lalu selesai kami selaku kuasa hukumnya gitu. Iya Pak, betul Pak. Nah, kalau ada kasus kayak gini misalkan, ya kalau kenapa perdata pidana ya karena dia persoalan merusakkan barang itu tadi Pak. Berarti pengerusakannya berarti ya Pak, pasalnya dia pakai. Atau ya, dia pakai penyerobotan. Perusakan kan? Gembok. Ya, iya bisa Pak. Sama kayak gini Pak. Saya pasang pelang di tanah sengketa. Kemudian dia rusak orang. Ya misalkan pihak lawan kita tahu rusak, saya laporkan polisi memenuhi unsur Pak. Sama seperti itu. Jadi yang difokusnya bukan perkara utamanya nih yang jadi sorotan pendatanya kan, tapi perkara apa namanya, perkara yang di sampingnya yang terkait. Ya pidana ini kan terkait dengan bukan kepemilikan tanahnya atau apanya, tapi terkait dengan pengerusakannya tadi pasti. Atau di penyerobotan tanahnya. Saya pikir Bapak mau bilang dia dikenakan pasal penyerobotan tanah, tapi berarti dia kena pasal pengerusakan Pak, betul. Nah sangat mungkin sih Pak, artinya kalau dia berdalih dengan pengerusakan ya bisa jadi pemenuhi unsur Pak. Tapi kan lain persoalan Pak kalau bicara kepemilikan tanahnya, ya kan? Nah itu murni perdata kalau kepemilikan tanahnya. Cuma kan memang kadang-kadang melaporkan ke polisi itu dalam arti dengan proses pidana diharapkan bisa menekan pihak lawan supaya ya agak nunduk lah mengikuti kemauan dari si pelapor atau kepentingan. Biasanya begitu Pak. Dia buat bergainingnya, ya kan? Jujur Pak, Raja Daud udah pingin keluar kok. Asal jangan ditahan aja itu aja. Raja Daud ini udah pingin keluar dari lahan itu. Dari lahan tersebut ya. Cuman mungkin saya Pak karena masih junior belum lulus qualified kali Pak ya. Jadi kalah kali Pak. Harusnya saya mesti cari Pak Lona kali. Bisa aja Pak. Jadi memang Pak, itu memang ya perkara perdata tapi bisa masuk aja Pak. Ya itu pinter-pinter lawyernya Pak, berarti Pak jam terbang. Ya. Ini real Pak ya, bukannya membuat apa. Ini real baru seminggu lalu selesai kami saja
surat khususnya kuasa khusus kami terima dan sudah karena udah P21 dari kejaksaan ya nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Surat Iya, kuasa Pak. dicabut dari kami. Itu aja Pak. Yang Baik, ringnya. Pak. Terima kasih Terima kasih Pak. sharingnya, Pak Ian. Ya, Pak Gilbert, silakan Pak Gilbert. Terima kasih, Pak. Ya. Pertanyaan saya, apakah ketiga cara masuknya pihak ketiga ini berlaku untuk semua yang ada kaitannya dengan hukum perdata, misalnya hukum tata usaha negara, kemudian gugatan perceraian di pengadilan agama, segala macam. Dan yang ketiga, apakah ini bisa dilakukan oleh penggugat atau kemudian harus inisiatifnya orang misalnya dalam hal yang tadi itu yang Bapak sebutkan atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Baik Pak. Jadi terkait dengan ini Pak, sebenarnya ini hanya untuk perkara perdata Pak. Ya. Jadi ini masuk ke perkara perdata. Cuma lagi-lagi saya kan memang ini bukan bidang saya Pak untuk tata usaha negara. Ya nanti Bapak mungkin bisa diskusi dengan Pak Thompson atau dengan yang lebih paham. Tapi sepengetahuan saya ini hanya berlaku di perdata. Tapi kalau mengingat prinsip-prinsip hukum acara perdata juga diterapkan, kemudian ada kekhususannya tersendiri di dalam hukum acara tata usaha negara, mungkin saja bisa diterapkan Pak. Ya, saya belum pernah ada melihat sih atau belum pernah menemukan konsep ini dipakai atau prinsip ini dipakai di dalam perkara tata usaha negara Pak. Ya, karena dalam hal ini kalau perdata kan jelas nih Pak, konsepnya adalah dia antara individu dengan individu. Tetapi kalau tata usaha negara itu kan konsepnya di hukum publik, negara dengan individu lawannya, ya. Ya, jadi kalau saya rasa kalau ada individu yang lain mau masuk sebagai intervensi atau segala macam, saya rasa hampir tidak bisa, ya nggak nyambung kayak, agak ya. Karena ini persoalan individu kalau berkaitan dengan tata usaha negara, Pak. Individu melawan negara, dalam hal ini pejabat tun. Nah, kalau menurut saya sih begitu, Pak. Tapi nanti mungkin bisa lebih diskusi belajar hukum tata usaha negara, Pak. Ini Pak Thompson yang ahlinya. Gitu, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Gilbert. Ya, Pak Kris, silakan, Pak Kris. Makasih. Ya, Pak. Pak, mau tanya. Tadi kan kalau turut ke tergugatnya itu bisa dilakukan oleh pihak penggugat, Pak. Terutama Bapak mencontohkan holding company. Ya kan, kemungkinan karena masalah finansial, salah satunya gitu. Ya, Pak. Ya, saya mau tanya, Pak. Walaupun yang berbuat adalah direksi anak perusahaan misalnya gitu Pak ya. Ya. Apakah kekuatan memaksanya sampai pihak turut tergugatnya itu cukup kuat Pak? Oke Pak, baik. Ya gitu Pak, Ya, makasih. saya paham Pak ya. Saya punya pengalaman Pak, tapi tidak terkait dengan ini Pak, dengan apa? Menarik sebagai turut tergugat ya Pak. Tapi menarik sebagai tergugat langsung Pak. Saya ada pengalaman ya. Waktu itu kasus ya apa salah satu BUMN. Nah ini ceritanya yang bermasalah itu cucunya BUMN nih, Bapak Ibu. Nah kemudian dia ada bermasalah dengan salah satu vendor. Nah, vendor ini kemudian menggugat anak cucu perusahaan ini. Kemudian dia lucunya menggugatnya dia menarik pihak apa namanya shareholdernya ya. Dalam hal ini anak perusahaan dari BUMN tersebut. Nggak cuma itu juga orang bapaknya perusahaannya pun ditarik juga. Jadi bapak anak cucu ditarik semua. Udah gitu menariknya, ya kayak Bapak Ibu kan kita tahu di dalam hukum perusahaan, ya kan secara perdata yang harus apa namanya, yang harus maksudnya gini, yang bisa bertanggung jawab ya mewakili perseroan adalah direktur ya atau direksi, ya. Tetapi lucunya di sini di perkara yang saya alami ini adalah dia menggugatnya 3. Ya. Pertama yang digugat adalah direktur, ya. Direktur utama, kemudian komisaris utama, lalu perseroannya sendiri. Nah, dalam hukum perusahaan kan ini sebenarnya udah jadi satu kesatuan. Ya kan? Dalam hal ini diwakili oleh direktur harusnya menurut hukum perseroan terbatas kalau PT. Ya kebetulan ini PT. Nah, tetapi ya dalam perkara tersebut ini katakanlah perusahaan X. X ini direktur utamanya PT X, komisaris utamanya PT X, lalu PT X sebagai perseroan sendiri digugat, ditarik sebagai tergugat. Kemudian
ditarik juga nih shareholdernya, ya, pemegang sahamnya, ya, yang atau orang tuanya nih, ya, ditarik nih, sama ditariknya, direktur utamanya, komutnya, perseroannya. Enggak cuma itu juga, sampai ke atasnya, sampai ke BUMN-nya langsung, ke holdingnya langsung, ditarik juga demikian, sampai ada 9 pihak untuk 3 perusahaan ini. Dan lucunya dikabulkan oleh hakim. Ya, dikabulkan dalam arti tidak dipersoalkan. Padahal sudah dieksepsi segala macam, sudah dipersoalkan, tetapi tetap dikabulkan. Dan pihak penggugat dikabulkan gugatannya. Akhirnya apa? Karena dalam petitumnya dari tuntutan dari pihak yang bersangkutan, yang menggugat menuntut supaya perusahaan si X, si Y, si Z sebagai orang tuanya nih itu tanggung renteng menanggung kerugiannya si penggugat. Dikabulkan. Jadi mau tak mau sesuai putusan harus dikabulkan. Ya, harus dilaksanakan gitu ya. Nah, ini real Pak. Kalau ditarik sebagai tergugat itu bisa mengikat. Meskipun secara hukum perusahaan sebenarnya bertentangan ini. Gitu ya. Tetapi dikabulkan, ya. Nah, artinya mengikat mau tidak mau, salahnya cucu yang nanggung ya. Ya, kakeknya juga harus nanggung juga jadi kayak perusahaannya gitu ya. Mau nggak mau gitu. Ini real Pak, saya ngalamin. Nah, nah ini jadi persoalan memang. Ya, tapi kalau sudah terikat gitu. Nah, tapi kalau ditempatkan sebagai turut tergugat, biasanya hanya pelengkap saja, Pak. Artinya kita nggak bisa menuntut lebih jauh bagi yang kita dudukan sebagai turut tergugat untuk minta, kamu ikut tanggung renteng bayar, nggak bisa. Ya. Tapi kalau kita tarik dia sebagai tergugat, bisa kita tuntut ya. Renteng itu. Contoh nih Pak. Oke, thank you Pak. Sangat jelas. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Izin Pak Lona. Ya, silakan Pak Gilbert. Dalam hal ini, waktu kita masuk sebagai pihak ketiga, apakah kita bisa menambahkan turut tergugatnya? Itu yang pertama. Yang kedua, masuknya pihak ketiga ini terjadi pada tahap mana gitu loh. Terima kasih. Oke, baik Pak. Nah, mengenai penambahan pihaknya tidak dimungkinkan Pak. Artinya kan ini kan sudah berjalan penggugat dan tergugat, entah berapapun orangnya di dalam gitu ya. Tapi kemudian ketika terjadi kita masuk sebagai katakanlah sebagai Thyssenkrupp, kita nggak mungkin bisa menambah pihak lagi. Hanya diri kita aja lah yang berkepentingan. Nanti kalau tiba-tiba ada lagi pihak lain yang masuk sebagai Thyssenkrupp lagi, ya urusan dia. Apakah dikabulkan atau tidak terserah hakim, gitu ya, terkait atau tidak gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, tadi terkait yang kedua tadi apa Pak Gilbert? Tahapannya Pak, di mana bisa masuk? Oke. Nah, umumnya ini bisa saja masuk namanya hukum perdata, Pak. Ya, berdasarkan hukum perdata, artinya dia sepanjang dia belum masuk putusan. At least kalau menurut saya idealnya Pak ya, memang maksudnya di awal. Di awal ketika gugatan ini baru dimulai sidangnya. Ya, tapi kan kita tidak mungkin kalau katakanlah kita pihak ketiga nih, kita belum tentu kita tahu ada gugatan tersebut. Bisa jadi sudah setengah jalan kita baru tahu kan. Nah, ini masih bisa dimungkinkan. Tapi jangan masuk pas mau putusan, Pak. Kalau masih pembuktian malah lebih bagus. Kalau bisa sebelum pembuktian atau pada saat pembuktian. Jadi langsung kita buktikan juga. Itu sebaiknya sih begitu. Nah, tapi pengalaman yang lebih pas itu memang masuknya setelah gugatan ada jawaban atau replik duplik. Nah, disitulah masuknya. Mungkin kita bisa lebih enak masuknya karena dari awal. Gitu ya. Nah, makanya kadang-kadang kalau terkait apa namanya kayak kasus pilot gitu ya, Bapak Ibu PKPU. Nah, kadang-kadang bank sebagai pemegang jaminan, ya, kadang-kadang tidak tahu nasabahnya dipilotkan atau di PKPU kan. Ya, tiba-tiba tahu dari pengumuman koran, yang berjalan. Gimana nih tagihan saya? Ya, itu sering terjadi. Nah, tapi kalau itu kan mekanismenya PKPU, dia nggak pakai mekanisme yang 3 bentuk ini. Ya, maksudnya pihak ketiga ini. Ya, dia pakai mekanisme. Begitu Pak Gilbert gambarannya. Tetapi sebagai penyusun replik, duplik segala macam, yang pihak ketiga ini tidak terlibat ya Pak? Kalau dia sudah, katakanlah masuknya sudah masuk ke menjelang pembuktian. Berarti kan dia sudah tidak bisa lagi memberikan replik, duplik terhadap penggugat ataupun terhadap tergugat Pak. Begitu Pak. Nah, tapi masih mungkin adalah dia mungkin hakim akan menanyakan bagaimana nih ada permohonan masuk Thyssenkrupp, bagaimana penggugat atau masuk sebagai pre-waring atau fogging, bagaimana nih dari penggugat dan tergugat tanggapannya, mungkin bisa di situ Pak. Tuh. Nah sebenarnya
masuknya pihak ketiga ini lebih ke arah memperingkas perkara, ya kan, supaya tidak digugat lagi. Akhirnya jadi kalau digugat lagi nanti bisa nebis atau bisa bukan nebis ya, tapi apa namanya, dilakukan pemeriksaan ulang sehingga perkara harus dites diadili kembali, diperiksa kembali, sehingga kan menjadi lama perkaranya, inkrahnya. Nah, kalau misalkan dia berkaitan, langsung dia masuk diperiksa sekaligus, ya. Nah, ini akan lebih efektif dari segi asas hukum acara, Pak. Begitu sih, Pak. Lebih ke arah pemeriksaan yang lebih efektif. Sebenarnya itu targetnya. Ya, bagaimana supaya tidak ada sampai 2-3 kali gugatan masih terkait dengan perkara yang sama. Begitu, Pak. Tapi bukan berarti kayak seperti Nebi sendiri, ya, Pak. Objek yang sama, tetapi diputus 2 kali atau diperiksa 2 kali. Itu kalau itu nggak bisa, itu asas di seluruh perkara nggak bisa. Begitu Pak Gilbert gambarannya, Pak. Baik. Ya, izin Pak Lona dengan ini. Ya, Pak Inato silakan. Ya, sebenarnya saya masih lupa dengan pertanyaan saya karena begini Pak, mengenai Senkom ini. Itu Senkom ini kan saya anggap dia juga sebagai korban, Pak. Ya. Artinya kan dia menawarkan dirinya juga dengan tidak berpihak kepada salah satu pihak. Dengan dia menuntut juga apa yang menjadi keinginannya, Pak. Ya. Nah, tapi kan dia memboncengi gitu, Pak. Kenapa dia nggak buat sendiri aja? Nah, itu tadi Pak, kenapa saya bilang tadi, sebenarnya mekanisme ini kan disediakan oleh dalam hukum acara supaya diperiksa sekaligus. Oh iya. Ya, sama kayak penggabungan gugatan, Pak. Ada namanya rekonvensi, Pak. Ya, kita pernah diskusi waktu itu. Ya, saya sudah pernah bahas. Ada namanya rekonvensi. Katakanlah gini, A dengan B, saya dengan Bapak lah katakanlah. Bapak mau nagih utang sama saya, ya kan? Karena katakanlah pekerjaannya udah selesai, tapi Bapak saya nggak bayar. Oke, tapi satu sisi saya bilang, oh saya nggak mau bayar. Ada alasan kenapa? Karena Bapak pekerjaannya progresnya sekian persen. Harusnya sudah perjanjian katakanlah 80%, baru saya bayar. Nah, ini kan ada 2 kepentingan, artinya dua-duanya punya salah. Ya kan? Dua-duanya punya salah. Nah, bagaimana nih supaya ini kan perkara yang sama. Ya, cuma beda yang sesinya, satu yang merugi ini, satu rugi ini. Nah, ini bisa diperiksa berbarengan karena satu perkara yang sama sebenarnya. Ya, itu namanya ada gugatan rekonvensi, Pak. Nah, ini sama dengan mekanisme ini, Pak. Supaya diperiksa sekaligus mereka yang terkait, supaya bisa langsung diputus. Supaya tidak perlu ada menggugat lagi. Begitu sih, Pak. Sebenarnya tujuannya lebih ke arah situ. Lebih ke efisiensi dan keefektifan pemeriksaan perkara. Begitu, Pak. Ya baik Pak. Cuma saya harus sampaikan kelemahannya adalah kenapa ini ada, bahwa belum tentu, lagi-lagi belum tentu. Ketika kita punya contoh nih, kita punya tanah, tiba-tiba orang lain yang berantem di pengadilan, kita kaget. Kok bisa tiba-tiba dia ada gugatan terkait tanah saya, atau tanah warisan saya, atau tanah orang tua saya, gitu kan? Nah, mekanisme ini yang memberikan kesempatan untuk masuk sebagai intervensi. Bapak, Ibu, sebentar saya izin ke belakang sebentar, 5 menit. Sebentar Bapak Ibu ya, saya izin sebentar. Terima kasih. Ya Pak. Silakan dilanjutkan Pak Inoto, jelaskan ke kami. Aduh, gue khawatir nggak kebaca kemarin tulisan. Bukan surat, silakan Pak Hekel dilanjutkan Pak, kami dengar. Oh, Pak Haikal. Baik, Pak Haikal tuh jangan suka merebut tanah-tanah warisan janda. Jangan mau ditipu lah Haikal. Banyak di rumah calo-calo di kampung sana. Jangan-jangan kebunmu itu digituin. Kalau terlalu banyak tanah. Betul Pak. Tapi memang kita perlu berkawan dengan orang-orang kayak begitu Pak. Jadi nggak ketipu kitanya dan saudara-saudara kita yang kita kenal Pak. Ngeri kali, sadis sekali mereka itu. Jadi untuk kesabaran, monggo silakan Pak Ian. Jadi kesabaran mereka mengkondisikan tanah itu, lahan itu luar biasa. Memang inilah ngeri. Jadi
hati-hati kita, apalagi di daerah Sentul, daerah Cibubur juga, Cibubur kan? Gunung Putri, Iya. Cibubur. Cikeas, apalagi itu daerah. Pokoknya itu karena itu master plan-nya, blueprint-nya di situ akan kota satelit nantinya, bergabung entah Cibubur, Cibubur, Sentul, nanti masuk buka lagi Sentul 2, makanya di situ ada itu buka perumahan Adikarya itu yang dipikirkan tol itu. Jadi 5 tahun ke depan itu Pak Inoto di sana itu Pak Inoto. Iya Bang, daerah Cibubur Cikeas. Ya, mohon maaf Pak, saya ke belakang sebentar. Ya. Terima kasih teman-teman. Ya. Baik, Bapak Ibu, ada lagi terkait dengan materi tentang masuknya pihak ketiga ini yang mungkin yang mau didiskusikan? Baik, kalau belum ada, saya lanjut ke materi berikut dulu, Bapak Ibu. Ya, nanti bisa sambil berjalan. Nah, Bapak Ibu, tadi kan kita sudah bicara terkait dengan mulai dari gugatan, pendaftarannya, lalu ada eksepsi, ada sita jaminan. Nah, kemudian semua ini kan bicara tentang dalil. Semua ini bicara tentang saya bisanya begini, saya yakin begini, saya punya ini, saya punya hak ini, saya nuntut ini, dan seterusnya. Nah, kemudian bicara tentang ya buktikan dong kalau Anda mengatakan begini, begini, begitu, atau membantah ini dan itu. Ini ada kewajiban membuktikan. Nah, kita akan diskusi mengenai sistem pembuktian di dalam perkara pidana. Bapak Ibu, ini adalah salah satu bagian terpenting ya di dalam hukum acara perdata. Karena disinilah yang nanti akan menentukan apakah gugatan itu akan dikabulkan atau tidak. Ini sangat strategis. Nah, kalau melihat Bapak Ibu, nah, kita lihat di BW sendiri sudah sangat jelas menyatakan bahwa di 1865 BW, yang buku keempat ya tentang bukti dan kuasa, ya setiap orang yang mengaku yang mempunyai hak atau menunjuk suatu peristiwa atau dia meneguhkan atau membantah, ya dia wajib membuktikan tersebut. Ya, barang siapa yang mendalilkan, dia wajib membuktikan apa yang didalilkan tersebut. Nah, itu membantahkan, menguatkan, atau menyatakan punya hak atau apapun juga, dia wajib membuktikan. Ini prinsip pembuktian yang sangat mendasar dalam perkara perdata. Siapa yang mendalilkan, dia wajib membuktikan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat, ya di HR juga sama, ya baik HBW dan HR senada, ya. Jadi siapa yang menuntut atau katakanlah ya, saya lanjut. Siapa yang mengatakan bahwa dia pemilik perumahan atau dia mengaku dia pemilik saham atau dia mengaku bahwa dia sudah melaksanakan pekerjaan tapi tidak dibayar, ya, atau pekerjaannya atau progres pekerjaan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dia harus buktikan semuanya itu, ya. Karena ini bicara pembuktian secara formil. Karena kan asasnya adalah asas bukti pencari kebenaran formil di dalam hukum acara perdata. Nah, makanya pembuktian juga pembuktian formil, ya. Nah, di RBG juga sama ya. Jadi di pasal-pasal 1865 BW, lalu 163 HIR, lalu di RBG juga 283 ya, hampir sama, uji senada semuanya. Nah, Subukti berpendapat bahwa kalau bicara membuktikan itu adalah bicara bagaimana sih meyakinkan hakim mengenai kebenaran atau dalil-dalil yang kita kemukakan dalam suatu sengketa perdata. Ya. Nah, membuktikan di sini ya hanya diperlukan kalau timbul sengketa. Ya kalau tidak ada sengketa ya ngapain kita buktikan? Gitu ya. Artinya semua kan seia sekata. Tapi kalau yang satu bilangnya A, yang satu bilangnya bukan, A aksen atau AX gitu ya. Ya harus pasti ada sengketa. Makanya harus bisa membuktikan. Nah, prinsipnya adalah sama kayak orang hukum, mana buktinya gitu ya. Nah, di sini Subukti melihat bahwa ya kalau dalam perkara perdata, kalau kita si penggugat bilang,
oh si tergugat telah melakukan manifestasi. Ya buktikanlah di mana perbuatan manifestasi tersebut dan apa bentuknya, atau melakukan perbuatan melawan hukum. Ya, dia harus buktikan itu. Atau sebaliknya, tergugat membantah dia telah manifestasi. Ya dia buktikan dengan versinya dia. Ya, nah supaya clear bagi hakim sesuai asas audi alteram et partem, hakim mendengar dari kedua belah pihak. Ya, tinggal bagaimana hakim diyakinkan oleh pihak penggugat atau pihak tergugat dengan alat-alat bukti nantinya dalam pembuktian itu. Ya. Nah, kemudian pendapatnya Wiryono, ya, pendapatnya Wiryono bahwa hukum pembuktian itu adalah bagian dari hukum acara, jelas, ya. Makanya hukum pembuktian itu dianut di dalam HR dan RBG. Dan BW adalah pedomannya. Jadi Bapak Ibu seperti kita tahu sumber hukum acara perdata, ya HR RBG adalah salah satu sumber utama. Ya, BW juga demikian, buku 3, buku keempat khususnya tentang pembuktian dan daluarsa. Ya, ada sedikit disinggung soal pembuktian. Nah, kemudian, nah ada pendapat praktisi, dan ini dari sisi hakim, ya. Pendapatnya begini, pembuktian itu untuk memperkuat kesimpulan hakim tentang kebenaran dalil. Jadi menurutnya, ya, kalau membuktikan itu, hakim mungkin sudah melihat nih, oh si penggugat bilangnya dari batas-batas tanah tersebut, dia telah ngambil tanah saya. Katakanlah masuk sekian ratus meter, segala macam. Nah, hakim selalu pasti langsung menyimpulkan dalam pikirannya atau dalam pemikirannya, oh ini masuk akal nih, kok bisa begitu ya? Nah, coba dengar dari tergugat. Oke, dijawab-menjawab, mereka akan saling berargumentasi dengan pendapatnya dan dalilnya masing-masing. Nah, kemudian kita bicara bukti aja. Mana buktinya kalau ini emang tanah A titik apa namanya patok batasnya ada di sini, di sini. Ya mana buktinya? Yang sana juga berbicara ini tanah saya, mana buktinya? Ya ini kan memperkuat kesimpulan hakim. Oh ternyata hakim merasa yang betul adalah si penggugat. Tapi perlu diyakinkan dengan bukti. Ya. Nah meyakinkan hakim ini tentang kebenaran dalil ini harus pakai alat bukti yang dikenal di dalam HR. Nah semua perbuatan atau tindakan dilakukan oleh para pihak dalam memberikan keyakinan atas kebenaran dari peristiwa serta fakta yang diajukan. Ya. Jadi semuanya ini bicara tentang bagaimana meyakinkan reasonable gitu ya, apakah ini betul-betul ada fakta atau dia cuma ngomong doang gitu ya di dalam gugatan atau di dalam jawabannya. Nah, jadi membuktikan itu sesuatu yang sangat mendasar kalau menurut saya ya di dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Karena disinilah tahap bertarungnya Bapak Ibu ya antara penggugat dengan tergugat. Ya, antara kalau di pidana antara penuntut umum dengan terdakwa atau penasihat hukumnya. Dia bertarung di bukti. Ya. Nah, pembuktian itu berarti meyakinkan hakim dengan menggunakan alat bukti tertentu menurut undang-undang tentang kebenaran yang diketengahkan oleh para pihak. Ya. Nah, ini bicara seni membuktikan. Ya. Kalau kita lihat nih Bapak Ibu, saya agak keluar sedikit dari mata kuliah kita. Kalau Bapak Ibu masih ingat kasus pemeriksaan Jessica, ya Jessica Urso, bagaimana pihak penasihat hukumnya tadinya jaksa sudah demikian meyakinkan, kan itu kan online, sidangnya streaming online, ya live kita nonton. Kita bisa lihat bagaimana jaksa membuktikannya begitu rupa sehingga semua masyarakat terpukau meyakinkan bahwa pelakunya adalah si terdakwa. Tetapi kemudian penasihat hukumnya, ya waktu itu oleh Pak Otto Hasibuan, ya ini kemudian diputar balikan sedemikian rupa sehingga orang mulai menjadi ragu. Nah inilah tugas hakim. Bisa nggak dia diyakinkan? Ya, hampir mirip. Saya bilang hampir mirip ya dengan perdata. Kenapa? Karena dalam pidana kita mencari kebenaran material. Maka membuktikannya sedemikian rupa. Seperti yang kayak kita lihat kasus pidana. Tapi kalau perdata, pembuktiannya adalah asasnya mencari kebenaran formil. Ya. Jadi ini melihat atau
mencari kebenaran-kebenaran yang secara formal sudah diajukan secara resmi dengan sah, ya, dengan alat-alat bukti yang sudah diatur dalam suatu undang-undang. Kalau tadi misalnya tadi contohnya Pak Ian, oh si Pak siapa tadi sudah 10 tahun menguasai tanah, ya, apa buktinya dia? Ya, mungkin dia menggarap, ya kan? Kalau penggarap itu disebut dianggap penggarap yang beretikat baik, ya Bapak, ya. Kalau tidak salah di dalam tanah itu kan penggarap yang beretikat baik kalau dia sudah menggarap 20-an tahun tuh apa, sehingga dia dimungkinkan diberikan hak kalau tidak salah itu, ya. Jadi bisa dicek. Nah, ini contoh. Maksud saya, ya dia harus buktikan. Ya, kalau dia mengaku dia sebagai ahli waris tanah itu dan dia berhak, ya buktikanlah itu. Ya. Jadi ini bicara bagaimana meyakinkan hakim, ya, dengan menggunakan alat-alat bukti. Nah, tugas hakim, Bapak Ibu, di dalam suatu perkara, dia menetapkan perhubungan hukum yang sebenarnya. Perhubungan hukum apa? Oh, ada faktanya begini. Si A membeli tanah tahun sekian. Si B kemudian melakukan AJB dengan si A. Kemudian si A menguasai fisik tersebut dari tahun sekian. Nah, ini kan dia melakukan hubungan hukum. Menetapkan, ada nggak hubungan hukum antara fakta-fakta atau dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak. Lalu dia menetapkan hukumnya untuk suatu keadaan-keadaan tertentu. Apakah prestasi terbukti? Apakah perbuatan melawan hukum? Atau apa? Ya, inilah hukum pembuktian. Ya, bagaimana hakim, ya, di dalam aturan-aturan tentang hukum, ya, menentukan bagaimana hubungan hukumnya, bagaimana hukumnya antara fakta tersebut, ya, diuji dalil-dalilnya, diuji. Kalau kita katakan bahwa oh kita adalah pemilik barang tersebut, ya kita uji sejak kapan dibeli, mana buktinya, ada akte jual belinya, atau ada bukti bayarnya. Oh, utangnya sudah dibayarkan lunas, mana bukti transfernya? Ya. Oh, saya pinjemin duit ke dia. Oke, mana bukti perjanjian utang piutang? Ada nggak bukti transfer kamu minjemin uang ke dia? Ya. Saya dulu bukan punya persoalan, tapi saya ada menangani putusan waktu itu perkara pinjaman pribadi antara individu dengan individu. Tapi lucunya, mungkin karena bisnis ya. Jadi si pihak debitur bilang begini, kreditor, saya pinjam duit dong sekian M. Oke, tapi transfer ke rekening perusahaan. Ya. Pinternya dia transfer ke rekening perusahaan supaya apa? Mengaburkan asal usulnya. Ya. Mengabulkan supaya tidak ada hubungan hukumnya antara si debitur dengan perusahaan tersebut. Gitu ya. Kalau bicara mengenai prestasi, sederhananya nih, utang piutang. Si A minjemin duit kepada si B. Si A mentransfer kepada si B dong. Ya kan? Nah, kalau A mentransfer kepada si X atas perintah si B, ya harus dibuktikan ada banyak perintah itu. Dalam kasus yang pengalaman saya tangani waktu itu adalah perintahnya perintah lisan. Tidak ada bukti. Bagaimana bisa membuktikan? Ya. Itu saya di pihak kreditor waktu itu, kami tim kuasa hukum mengajukan saksi waktu itu untuk membongkar atau meyakinkan hakim. Betul kok duitnya udah dia terima sebagai debitor, ya. Nah, waktu itu adalah mantan karyawannya kebetulan, yang tahu persis bahwa itu perusahaannya adalah pemiliknya atau shareholdernya adalah si debitor yang bersangkutan. Nah, meskipun tidak bisa dibuktikan perintah transfernya, tapi itu diterima oleh perusahaan yang bersangkutan dan tidak ada keberatan, ya, dan sudah ada pengembalian tapi belum lunas. Nah, maka hakim menyimpulkan bahwa itu sudah terjadilah namanya perjanjian utang piutang tadi, pinjam uang tadi, ya. Nah, ini tugasnya hakim. Kita para pihak penggugat dan tergugat menyajikan dalil-dalil yang kita tambahkan dengan bukti. Ya, hakimlah yang meyakinkan. Oh, kok yang lebih meyakinkan adalah penggugat. Oh, si tergugat yang lebih meyakinkan. Nah, ini tugasnya hakim. Nah, sementara tugasnya penyaji, tugasnya penggugat
atau tergugat atau pakai kuasa hukumnya, dia adalah menyajikan dengan alat bukti. Ya. Nah, di sinilah pentingnya sistem pembuktian, aturan-aturan tentang pembuktian. Bagaimana sih rule-nya, SOP-nya atau aturan mainnya terkait dengan membuktikan ini? Ya. Kalau bicara hukum pembuktian, Bapak Ibu, ini bicara tentang aturan-aturan tentang pembuktian tentang bahwa hakim dalam putusannya diperbolehkan berdasarkan pada keyakinan yang didasarkan pada alat bukti. Bukan keyakinan subjektif yang tidak jelas, tapi berdasarkan alat bukti. Kalau dia cuma yakin-yakin begitu doang, ya kan sangat subjektif. Ya, maka bisa timbul ketidakpastian hukum. Atau bahkan kesewenang-wenangan, bahkan abuse of power. Bisa jadi. Ya kan? Artinya, keyakinan yang didasarkan pada alat bukti itu adalah sesuatu standar yang harus ditentukan dalam bukti supaya tidak ada penyimpangan atau tidak menimbulkan atau membuka peluang terjadinya kesewenang-wenangan, subjektivitas semata oleh hakim. Nah, kalau dilihat dari segi pembuktian, maka inilah yang mau dicapai di dalam sistem pembuktian. Inilah yang mau dijaga supaya jangan terjadi ketidakpastian hukum atau kesewenangan atau abuse of power dari hakim. Nah, hakim juga manusia. Nah, makanya Wirjono Pujodikoro berpendapat bahwa perlu penegasan hukum tertentu yang harus dilaksanakan dan ditafsirkan dari hukum tersebut. Penegasan tentang peristiwa atau keadaan-keadaan di mana hukum itu harus dilaksanakan. Ya, perlu ditegaskan. Ya, jangan sampai multitafsir tentang pembuktian ini. Ya. Nah, di dalam hukum pembuktian ada hal-hal yang wajib dibuktikan. Ya. Misalkan apa itu? Ya, tadi kan 18 Bapak tadi yang di awal di pasal IPW dikatakan bahwa barang siapa mendalilkan dia harus dibuktikan. Nah, apa yang wajib kita buktikan? Yaitu hal-hal yang kita dalilkan atau hal-hal yang kita bantah. Ya, misalkan kita sebagai tergugat kita bantah bahwa nggak benar tuh. Dia ngaku udah lunas padahal cicilannya baru 2 kali. Ngakunya pekerjaan udah 90% tapi fisiknya dari berita acara pemeriksaan ternyata baru 50%. Atau dia menguatkan bahwa betul kok ini bahwa yang saya sampaikan ini adalah fakta di lapangan, ada saksinya. Mandor-mandor ini saksi. Nah, ini hal-hal yang wajib dibuktikan, Bapak Ibu. Ya, dengan alat-alat bukti. Nah, kalau bicara tentang hal-hal yang tidak perlu dibuktikan, ini perlu jadi sorotan. Kalau yang ini kan jelas, hal-hal yang perlu dibuktikan. Saya bilang misalkan begini, Pak Haikal itu tadi pas kuliah lagi dalam mobil. Mana buktinya? Itu ada fotonya, misalkan begitu. Atau si Pak Ian, sedang sedang di kantornya misalkan. Itu ruangan dari backgroundnya kelihatan dari ruang kerjanya, jelas di kantor. Itu wajib dibuktikan. Nah, tapi ada hal-hal yang tidak perlu kita buktikan. Misalkan dalam perkara perdata, kalau tergugat sudah mengakui, dia ngaku nih, oke, betul saya akui perjanjian itu ada. Nah, itu udah nggak perlu lagi dibuktikan. Ya, misalkan, penggugat menggugat si tergugat, ya, bahwa tergugat melakukan hubungan prestasi. Ya, berdasarkan apa? Hubungan prestasi atas apa? Atas perjanjian kerjasama nomor sekian tanggal sekian. Tergugat biasanya akan bilang, betul, saya menandatangani dengan tergugat perjanjian kerjasama sekian. Nah, kalau sudah diakui secara perdata, ya, dalam hukum acara, pengakuan secara tegas itu adalah sudah tidak perlu dibuktikan. Ya. Yang kedua, kalau tergugat tidak menyangkal gugatan. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Ya, di dalam hukum acara, kalau ada gugatannya misalkan begini, pada tanggal sekian A melakukan pembayaran sebesar 100 juta. Tanggal sekian 50 juta, tanggal sekian 25 juta. Terus si tergugat cuma bilang 100 juta betul. 5 juta nggak benar nih. Kayaknya kemarin 30 deh. Nah, tapi biarin aja deh. Nah, kalau dia tidak menyangkal secara tegas, ya,
maka itu dianggap sebagai suatu kebenaran. Dianggap pengakuan diam-diam di dalam hukum acara. Makanya Bapak Ibu, kalau kita lihat nih Bapak Ibu, dalam suatu gugatan, katakanlah begini, gugatan itu ada 10 poin. Ya. Nah, 10 poin itu, ya dari gugatan, kalau saya di posisi tergugat, kita harus jawab semua 10-10-nya. Jangan ada yang ditinggalin, jangan ada yang tidak dijawab, salah satunya atau diabaikan. Bahaya. Nanti hakim akan menafsirkan bahwa, oh tidak disangkal, berarti benar dong. Nah ini fakta. Maka tidak perlu dibuktikan kalau dia tidak menyangkal. Ya, maka kalau Bapak Ibu baca contoh nih, nanti kalau Bapak Ibu mungkin sudah ada pengalaman gugatan atau putusan, Bapak Ibu akan lihat di jawaban-jawaban itu, ya ini semua yang ditulis dibantah bahwa tergugat mengaku secara tegas ini, bahwa tergugat menolak tegas dalil dalam ini karena begini. Harus begitu. Harus disangkal dengan tegas ya. Sebutkan secara letterleh. Tidak boleh katanya-katanya aja gitu. Ketiga, kalau hakim menjatuhkan putusan secara first take, nah ini udah nggak perlu dibuktikan. Ya, ini udah jelas putusan hakim, jadi tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut. Clear gitu ya. Putusan first take adalah putusan di luar hadirnya pihak tergugat. Misalkan di dalam suatu perkara, penggugat sudah mengajukan gugatan, tergugatnya sudah dipanggil, tapi tidak pernah hadir. Sehingga hakim bisa saja mengabulkan gugatan di luar hadirnya tergugat. Atau yang dikenal dengan putusan first take. Ya. Nah, kalau ini kan sudah putusan first take, ya tidak bisa terbantahkan. Paling lakukan mekanisme yang lain supaya ya, verzet perlawanan terhadap putusan first take. Nah, kemudian yang keempat adalah jika hakim karena jabatannya secara ex officio dianggap telah tahu fakta-fakta. Misalkan, oh iya betul, hari ini tanggal 7 November, ya, pada siang hari terjadi hujan deras di kota Jakarta dan sekitarnya. Nah ini kan udah fakta, tidak perlu lagi. Atau misalkan sebutkan pada tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia. Ini udah tahu fakta, nggak perlu lagi dibuktikan. Ya, atau misalkan terkait misalkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah Undang-Undang nomor sekian tahun sekian. Nah itu kan secara ex officio hakim tahu karena jabatan. Nggak perlu lagi kita sebutkan atau kita buktikan. Ini loh Pak Hakim, Undang-Undang Konsumen itu nomor 8 tahun 99. Nggak perlu. Ya, karena secara ex officio dia dianggap sudah tahu. Ya, tentang hukum positif atau peraturan itu juga sama demikian. Tidak perlu lagi dibuktikan. Gitu. Hal-hal yang umum diketahui. Oh, Indonesia telah mengalami COVID sejak pertengahan 2020 sampai dengan saat ini masih statusnya PPKM. Ini fakta umum, nggak perlu dibuktikan, ya kan? Nah, jadi hal-hal seperti ini tidak perlu lagi dibuktikan. Kalau menurut saya nanti Bapak dari sorotan nanti di poin pertama dan poin kedua tadi, tergugat sudah mengakui maka tidak perlu dibuktikan. Dan kalau tergugat tidak menyangkal gugatan, maka dianggap tergugat mengakui secara negatif. Mengakui, ini hati-hati. Ya. Jadi harus teliti kalau baca gugatan tuh biasanya. Atau kalau kita nanti misalkan di pihak yang digugat, ya kita harus teliti. Ya, nah ini hal-hal yang tidak perlu dibuktikan, Bapak. Ya. Nah. Oke, beban pembuktian. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan beban pembuktian. Beban pembuktian adalah siapa yang punya kewajiban untuk membuktikan. Kalau perkara pidana, ya, beban pembuktian ini ada dalam jaksa penuntut umum. Kenapa ada di dia? Ya karena dia punya beban, dia punya kewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang ada di dalam surat dakwaan. Kecuali kasus tipikor yang terkait dengan pembuktian terbalik, ya. Nah, pembuktian terbalik lain cerita, yang membuktikan adalah terdakwa. Ini konteksnya, beban pembuktiannya ada di pihak jaksa penuntut umum kalau dia perkara pidana. Tetapi, Bapak Ibu, kalau kita bicara perkara perdata, balik lagi prinsip hukum perdata. Siapa yang mendalilkan, siapa yang menyangkal atau membantah, siapa yang meneguhkan atau menguatkan, wajib membuktikan. Entah dia di pihak penggugat, entah dia pihak tergugat,
atau dia pihak di Tusen Komseng tadi, pokoknya kalau dia membantah, dia mendalilkan atau dia meneguhkan, maka dia buktikan. Ya. Ini dalam prinsip dalam perkara perdata. Jadi beban pembuktiannya adalah di tangan siapa yang mendalilkan, siapa yang menyangkal, siapa yang membantah atau siapa yang menguatkan, maka dialah yang harus membuktikan hal-hal tersebut. Ya. Lain kalau pidana Bapak Ibu. Oh, si X terdakwa didakwa dengan korupsi senilai 1 triliun. Si X bilang, ya udah jaksa, buktikan aja. Mana duitnya? Bagaimana itu racun dimasukin? Bagaimana matinya korban karena apa? Nah, kayak gitu-gitu. Ya. Terdakwa cuma tenang-tenang aja. Paling terdakwa tinggal ngebantah-ngebantah aja. Ya. Nah, tapi kalau pidana nggak bisa. Semuanya harus membuktikan. Kalau dia pihak tergugat bantah, ya buktikan. Penggugat mendalilkan, ya buktikan. Dia meneguhkan suatu hal, ya buktikan. Ya, kecuali yang sudah diakui para pihak ya. Penggugat tergugat sudah mengakui, maka tidak perlu dibuktikan lagi. Ya. Nah ini ya Bapak Ibu. Jadi ini beban pembuktiannya ada di sini. Inilah perbedaan pembuktian pidana dengan beban pembuktian dalam perkara pidana. Nah, batas minimal pembuktiannya ini tidak berkait dengan kuantitas atau dengan jumlah alat bukti, tapi penekanannya pada faktor kualitas alat bukti tersebut. Ya, di dalam hukum perdata, hukum acara perdata, alat bukti ini kan ada surat atau alat bukti tulisan, lalu ada alat bukti saksi, ada alat bukti persangka, alat bukti pengakuan dan surat. Ya, yang berbeda dengan perkara pidana. Ya, dia yang utama adalah surat. Kenapa? Karena asasnya adalah mencari kebenaran formil. Kalau dia adalah ahli waris, buktikan dong. Kalau itu adalah anak dari si pewaris, ya kan? Entah anak yang sah, gitu ya, secara hukum. Dia harus buktikan. Ya. Nah, kalau dia misalkan bicara, ini misalkan nama tergugatnya adalah Budi bin apa gitu. Nah, dia harus buktikan bahwa namanya adalah Budi. Nggak bisa dia membuktikan dengan nama KTP-nya namanya katakanlah bukan Budi, tapi misalkan Bandung. Nggak bisa, harus dibuktikan. Tertulis. Nah, ini penting dalam hukum perdata. Hukum acara perdata. Alat bukti surat. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam HIR, ya, di 164, surat adalah posisinya paling atas, nomor 1 sebagai alat bukti. Baru saksi, baru persangkaan, pengakuan dan sumpah. Kalau perkara pidana beda lagi Bapak Ibu. Ya. Perkara pidana ya, posisi yang paling atas adalah bukan surat, tapi apa? Saksi. Baru yang kedua ahli. Yang ketiga adalah petunjuk. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan jadi ada perbedaan. Kenapa? Kalau dalam pidana penekanannya adalah mencari kebenaran material. Nah, artinya bukti surat itu posisinya adalah nomor 3 dalam hukum pidana. Setelah saksi, keterangan ahli, surat, baru petunjuk, baru keterangan. Di 184 KUHP. Tapi kalau dalam perdata, karena dia mencari kebenaran formil, maka formalitasnya yang dicek. Surat atau alat bukti tulisan. Ya. Nah, nanti kita akan bahas tentang apa itu alat bukti detailnya di pertemuan berikutnya. Nah, kita bicara tentang sistem atau hukum pembuktian itu sendiri dulu. Ya. Nah, ini tentang bicara kualitasnya. Jadi bagaimana kualitas suratnya? Kalau satu mengklaim bahwa dia pemilik surat, tapi dia mengajukan dia pemilik katakanlah sengketa tanah. Dia mengklaim bahwa ini adalah tanah saya. Oke, buktikanlah. Nah, saya punya nih sertifikat tanah asli. Yang satu pegang apa? Fotokopi doang. Nah, dari sini kan kualitasnya kelihatan. Mana yang akan meyakinkan hakim? Apakah bukti asli atau bukti fotokopi? Nah, itu ya. Meskipun saya punya pengalaman pahit terkait dengan bukti fotokopi tersebut. Ya, saya cerita sedikit Bapak Ibu. Ada pengalaman saya membuktikan untuk perkara PKP. Ya, ada satu perjanjian. Ya, saya pegang asli, pihak lawan pegang fotokopi.
lucunya semuanya sama isinya, hanya ada satu halaman yang isinya berbeda. Ya, hanya ada satu halaman. Dan lucunya hakim malah lebih menolak permohonan PKPU kami dan lebih yakin dengan bukti fotokopinya pihak lawan. Padahal kami punya bukti asli. Nah ini luar biasa nih. Ini nggak masuk akal. Ya. Terus pernah kejadian dan ditolak permohonan PKPU kami. Ya, terlepas dari faktor-faktor yang lain, yang jelas faktanya ditolak waktu itu. Ya, tapi kemudian kami mengajukan kembali. Ya. Nah, jadi ini maksud saya sebenarnya dilihat dari kualitas. Dan ada beberapa jurisprudensi yang bilang kalau bicara alat bukti dalam hukum acara perdata yang digunakan adalah bukti asli. Makanya nanti dalam pembuktian akan dilihat, oke, ini apa? Surat apa? Oh, surat pengakuan bahwa dia punya mengaku bahwa dia punya hutang yang belum dibayarkan sisanya sekian. Oke, mana asli? Oh, cuma fotokopi. Oh, nanti hakim akan catat fotokopi doang. Atau SDA sama dengan asli, artinya ada asli. Tentu dengan orang yang bisa membuktikan ada dokumen aslinya, ya diperiksa bersamaan kiri kanan, bahkan kalau dia banyak halaman per halaman dicek harus sama persis, ya itu baru hakim akan merasa yakin dibandingkan dia cuma punya bukti fotokopi, ya. Nah ini bicara tentang kualitas alat bukti, ya. Nah kalau dalam perkara pidana, ya dia fokusnya adalah bagaimana dengan minimal 2 alat bukti, ya faktor kuantitas. Ya, kalau tadi bicara faktor kualitas, ini bicara faktor kuantitas. Dengan faktor kuantitas minimal 2, maka didapatilah keyakinan hakim, ya baru bisa dijatuhkan pemidanaan. Ya, ini bunyi pasal 183 KUHP. Nah, di dalam beban pembuktian di dalam perkara pidana maupun perdata ini dalam pidana beban pembuktiannya, nilai pembuktiannya dalam perkara pidana adalah free, atau bebas. Bebas artinya apa? Maksudnya adalah hakim boleh mengikuti alat bukti atau boleh mengesampingkan alat bukti. Bebas. Maksudnya apa? Maksudnya hakim tidak terikat dengan alat bukti tersebut. Ya. Lain dengan kok gelap? Nah. Oke, sebentar Bapak Ibu. Lain dengan perkara perdata Bapak Ibu. Ya. Di dalam perkara perdata, ya. Di dalam perkara perdata itu kekuatan buktinya memang ada yang bernilai bebas. Tapi ada yang terikat. Contoh alat bukti surat. Kalau dia berupa akte otentik, ya, akte otentik adalah akte yang dibuat oleh pejabat resmi. Contoh notaris, paling gampang notaris. Contoh lahan. Contoh catatan sipil. Ya, nah ini pejabat-pejabat negara. Bagaimana membuktikan kantor pertanahan? Ya, bagaimana membuktikan bahwa betul ini adalah akte lahir yang asli? Membuktikan bahwa dia adalah anak dari si pewaris, katakanlah begitu. Ya, dia pakai akte lahir asli yang resmi dari catatan sipil, kantor catatan sipil. Ya, ini kan bukti otentik, tidak terbantah. Atau katakanlah ada perjanjian bentuknya akte notaris. Nah, ini dianggap sebagai bukti otentik, artinya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Hakim harus yakin itu sudah benar adanya. Nah, berbedanya kalau pidana, itu akan dicek benar ini suratnya. Yang tanda tangan siapa nih? Betul kamu yang tanda tangan. Nah, ini kan akan dicari kebenaran material. Tapi kalau dalam perkara perdata dicari kebenaran formil wahid. Jadi begitu diajukan alat bukti otentik, selesai sudah. Dianggap itu sudah benar. Tapi kalau ada akte di bawah tangan bagaimana? Oh itu nanti. Apakah didukung oleh alat bukti yang lainnya? Ini nanti soal meyakinkan juga. Ya, kalau dia satu punya fotokopi, satu punya asli. Ya, bagaimana meyakinkan hakim? Ya, tinggal kita berargumentasi nanti di dalam kesimpulan. Ya, bahwa bukti ini yang diberi tanda ini menerangkan bahwa ini. Nah, itu dalam kesimpulan nanti dijelaskan.
tentang alat bukti. Ya. Nah, berkenaan itu Bapak Ibu. Nah, inilah Bapak Ibu yang dikenal dengan hukum pembuktian atau sistem pembuktian dalam hukum acara perdata. Ya. Terkait. Jadi memang ini adalah bagian yang terpenting di dalam meyakinkan hakim perkara yang menang atau enggak, dikabulkan atau tidak, itu persoalan tentang bagaimana kita menyajikan kepada hakim sebagai penggugat, sebagai tergugat, kualitas alat bukti kita. Gitu. Ya. Silakan, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau mendiskusikan terkait dengan topik ini. Silakan mungkin. Ya, silakan. Apakah ada? Ya, Pak Lona, izin Pak Lona. Ya, silakan Pak. Ya, dalam hal, Ya, termute Pak. Ya, silakan Pak. Pak. Ya, dalam hal pembuktian ini Pak ya, artinya kan dari pihak yang bersengketa ini kan akan membawa alat bukti yang mereka anggap itu sah. Nah, bagaimana seandainya kalau mereka melakukan ya dalam tanda kutip bohong gitu Pak? Apakah itu udah bisa juga dijadikan kasus pidana gitu Pak ya? Itu aja Pak. Oh, baik Pak. Dia pakai bukti palsu lah katakanlah begitu ya Pak. Bisa Pak, bisa, sangat mungkin bisa, ya. Dengan alat bukti itu yang kan bukti itu kan disajikan di pengadilan. Kalau dia menyajikan alat bukti yang dipalsukan atau yang seolah-olah asli tapi di dalamnya ada keterangan palsu, ya. Kalau pidana kan begitu Pak. Menggunakan alat bukti palsu atau bukti atau surat asli tapi keterangan dalam surat tersebut dipalsukan. Contoh, akta lahir asli, tapi tahun lahirnya bukan tanggal segitu sebenarnya tahunnya dimajuin gitu ya. Nah, misalkan begitu. Nah, itu kan menggunakan keterangan palsu di dalam dokumen asli, dokumen otentik. Nah, kalau ini terjadi, ya, dan memang misalkan katakanlah pihak lawan atau pihak kita yakin bahwa ini palsu, nah itu bisa kita lajukan aja laporan pidana Pak. Itu perkara terpisah di laporan pidana, sangat dimungkinkan. Nah, saya ada pengalaman bukan saya tapi kawan saya pengalaman terkait dengan masalah gonogini sebenarnya, ya. Tetapi kemudian gonogini ini dia mau bilang bahwa jadi ada summon level, ya. Si pihak mantan suami ini hidup bersama dengan wanita lain tanpa menikah, ya. Tapi ternyata ada terbit surat dari salah satu agama yang menyatakan bahwa ini sudah pernah melakukan pernikahan secara agama. Ya kan? Di Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa pernikahan yang sah adalah dilangsungkan secara agama dan dicatatkan. Ada dua syaratnya, secara agama dan dicatatkan. Nah, terkadang ada yang tidak dicatatkan, ya kan? Nah, tapi yang penting ada pernikahan secara agamanya. Nah, kawan saya ini pengalamannya adalah ternyata surat pencatatan perkawinan ini dipalsukan, ya. Nah, waktu itu salah satu pemuka agama bilang, saya tidak pernah menerbitkan surat ini, ya. Bukan pemuka agamanya, tapi anaknya bilang tidak pernah diterbitkan surat ini, tidak pernah tercatat dalam buku tempat ibadah tersebut, ya. Tempat ibadah tersebut tidak pernah mencatat menerbitkan surat perkawinan tersebut. Kedua, bahwa pada tahun itu si pemuka agama tersebut dalam keadaan sakit dan tidak bisa beraktivitas. Jadi mana mungkin melangsungkan perkawinan menurut agama pada tahun yang itu? Indikasinya ada kejanggalan, ya. Begitu dikonfirmasi dan mau dilaporkan ke polisi, pihak lawannya akhirnya menyerah. Menyerah apa? Karena dia bikin bukti palsu. Dia tahu salah, dia mohon-mohon supaya tidak dilaporkan ke polisi dan dia bersedia membagi harta gonogininya dengan adil, gitu ya. Dan itu real terjadi, ya. Ya, nah artinya apa? Bisa nggak dilakukan? Bisa aja kalau dilapor polisi. Tapi itu persoalannya berbeda. Tapi sangat mungkin bisa dilaporkan pidana. Ya, berarti menggunakan bukti yang palsu atau memberikan keterangan palsu di pengadilan. Kayak kasusnya pidananya ini, ya, yang lagi heboh, ya. Di TV kita nonton. Wah, ini harus ditangkap karena dinyatakan memberikan tersangka karena memberikan keterangan palsu. Isusi itu, Pak. Hakimnya yang marah. Iya, yang marah, ya. Iya. Jadi mungkin aja Bapak Ibu di perdata pidana, apalagi di depan pengadilan,
pada saat pembuktian itu kan pembuktian. Kalau dia memalsukan, ya hakim yang melihat kalau pidana kan kebenaran material, jadi akan diputar-putar pertanyaan yang sama diputar-putar untuk mencari tahu dia konsisten atau tidak. Kalau dia tidak konsisten, berarti ada yang dia bohongin ini di sini. Itu orang pidana yang bisa tahu. Hakim pidana yang jago. Nah itu Bapak Ibu. Nah, jadi boleh nggak dilaporin? Boleh aja kalau dia pakai bukti palsu. Begitu Pak Inoto ya. Jadi mungkin keterangan palsu pun bisa dilaporin kok. Ya, itu maksud saya Pak. Artinya kan ada sertifikat yang asli tapi kan isinya palsu gitu Pak. Ya betul Pak. Informasi yang tersembunyi di dalamnya. Nah, contohnya tahun kelahiran tahun 1980. Padahal sebenarnya kan nggak seperti gitu. Betul Pak. Majukan untuk mendapatkan SIM seperti gitu Pak. Betul Pak. Kalau dulu ya sangat gitu. mudah mengganti tahun ya Pak di kelurahan. Ya, atau di PNS dimudahkan umurnya biar pensiunnya lebih lama. Kan ada seperti gitu Pak. Iya betul Pak. Tapi kalau itu terbukti, nah itu bisa kena pidana itu Pak. Itu pemalsuan. Pemalsuan apa namanya? Keterangan di dalam dokumen otentik. 362. Iya betul Pak. Bisa 266 ya, menggunakan dokumen palsu dan seterusnya. Iya. Oke, baik Pak Irsa. Ya, Pak Kamser, silakan. Terima kasih Pak Lona. Ya. Ini Pak, jadi perkara perdata ini kan memang fokusnya dalam pembuktian itu lebih fokus kepada formilnya Pak ya. Formil. Tapi apakah sama sekali tidak perlu atau mengesampingkan saja misalnya perdebatan tentang teoritis terhadap perkara yang sedang berlangsung. Misalnya kalau di pidana itu kan kalau perlu berbagai masing-masing pihak tuh membawa ahli masing-masing untuk berdebat. Apakah untuk pembuktian yang sifatnya material yang melibatkan para ahli itu memang dianggap aja nggak perlu atau tergantung kasus atau rumitnya kasus gitu Pak Lona. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang menarik nih Bapak Ibu. Ini ada ada tulisan saya terkait dengan kedudukan ahli dalam perkara perdata. Nanti bisa Bapak Ibu lihat di jurnal Tora ya, bisa dicek. Nah, jadi kalau bicara balik ke pidana tadi, perkara pidana itu di 184 menentukan bahwa alat bukti yang pertama adalah keterangan saksi. Alat bukti yang kedua adalah keterangan ahli. Tetapi di dalam perkara perdata, keterangan ahli tidak masuk sebagai alat bukti. Di dalam perkara perdata, keterangan ahli tidak masuk sebagai alat bukti. Artinya bagaimana? Apa nggak boleh ngajuin ahli? Boleh, Pak. Boleh. Ya. Tetapi itu hanya mendukung atau menjelaskan tentang sesuatu hal. Ya, karena dia tidak sebagai alat bukti, ya itu hanya bicara bagaimana meyakinkan hakim atau menerangkan kepada hakim konteksnya bagaimana sih perkara ini. Misalkan sengketa jual beli saham, belum tentu hakim akan mengerti tentang pasar modal atau tentang saham atau tentang perusahaan, ya kan? Nah, karena setiap hakim punya spesialisasi sendiri. Ya, tapi kita tahu sendiri hakim itu kan nangani perkara macam-macam perdatanya, pidananya juga. Jadi perlu keterangan ahli untuk menjelaskan hal tersebut. Pertanyaannya, boleh nggak pihak penggugat mengajukan ahli tentang hal yang sama? Terus tergugat mengajukan ahli tentang hal yang sama, tapi perspektifnya berbeda. Boleh nggak? Boleh-boleh aja Pak. Boleh saja mengajukan ahli, tidak dilarang. Karena prinsipnya adalah atau asasnya adalah kedua belah pihak diberikan kesempatan hakim mendengar dari kedua belah pihak. Ya, jadi boleh-boleh aja Pak. Dalam perkara perdata malah memang jarang ahli ya. Jarang sih menurut saya, kecuali yang complicated kayak misalkan ya kayak kasus-kasus misalkan bisnis gitu ya Pak. Ya itu mungkin perlu penjelasan lebih lanjut dari ahli terkait dengan bisnis. Misalkan, apakah yang dimaksud dengan kerugian dalam konteks dunia pertambangan itu seperti apa sih? Misalkan stripping ratio itu apa sih sebenarnya? Nah, seperti itu kan? Nah, itu dijelaskan nanti, ya. Atau kebiasaan bisnis batu bara seperti apa sih sebenarnya? Nah, itu perlu. Jadi dimungkinkan Pak. Cuma lagi-lagi bisa aja versinya penggugat sama versi tergugat soal yang sama bisa berbeda. Pandangan ahlinya, Pak. Betul. Jadi artinya Pak Lona, meski bukan bagian dari alat bukti, akan tetapi karena fungsi dari pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim, manakala memang perkaranya itu diperlukan
penjelasan yang sifatnya keahlian, Ya. ya tentu saja kita sangat berkepentingan untuk mengajukan ahli ya Pak ya. Betul Pak, boleh Pak, dimungkinkan kok itu Pak. Ya, jadi itu dulu-duanya diberikan hak yang sama. Gitu. Jadi hakim cuma, nah pertanyaannya, bagaimana nilai pembuktiannya atau bagaimana kekuatan pembuktiannya, ya. Nah, karena dia bukan alat bukti, hakim bisa menilai sesuka-sukanya. Nah, ini persoalan nih Bapak Ibu. Hakim boleh menilai sesuka-sukanya. Sehingga apa? Karena kan ahli itu kan memberi pandangan berdasarkan keahliannya, ya kan? Nah, kalau dari segi akademisi mungkin udah clear gitu ya, posisinya clear. Nah, tapi kan ada juga mungkin dari posisi praktisi, profesional, katakanlah akuntan publik, ya kan? Bagaimana dia menjelaskan tentang ilmu tentang terkait dengan keahliannya. Nah, ini kan profesional. Ya paling kan, nah ini suka jadi debatable juga nih pengalaman saya kemarin Pak, dia juga nih. Jadi ahli pidana, kemarin saya jadi ahli pidana di Jakarta Barat. Hakimnya menanyakan, dari mana Bapak bisa membuktikan Bapak ini ahli di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana. Nah waktu itu saya ditanya demikian, saya bilang begini, yang menentukan saya ahli atau tidak adalah universitas. Saya punya penunjukan resmi, surat tugas dari universitas bahwa saya dianggap berkompeten untuk menjadi ahli di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana. Karena mata kuliah yang saya asuh selama ini adalah terkait pidana, hukum acara pidana dan juga hukum acara perdata. Dan juga saya sampai ditanya, ada nggak sertifikat keahlian saudara? Saya bilang, di mana-mana membuktikan itu ahli atau tidak pakai sertifikat yang mulia. Tidak dibilang ini ahli pidana, ahli perdata. Beda dengan profesional. Oh, akuntan publik tersertifikasi. Oh, lawyer ada sertifikasinya. Itu jelas profesional. Tapi kalau akademisi tidak punya seperti itu, tapi yang membuktikan atau menguatkan bahwa dia seorang ahli atau tidak adalah surat tugas dari universitas. Nah, itu yang menjelaskan posisi dia sebagai ahli dari segi akademisi. Waktu itu akhirnya menerima, ya, karena menurut dia ahli itu harus ada sertifikatnya. Di mana-mana ahli dari akademisi tidak pernah ada sertifikatnya Pak. Cuma kan dinilai dari lihat track recordnya, tulisannya, dari penelitiannya, dari pengajarannya, dia pengajar mata kuliah apa. Nah, maksud saya di sini di dalam itu dalam pidana, dalam perdata. Nah, apalagi itu ahli dalam pidana aja sebagai alat bukti ada, sebagai keterangan saksi 184, nah, dalam perdata dia tidak ada. Ya, artinya apa? Hakim tidak terikat. Boleh saja dia mengesampingkan pendapatnya si keterangan ahli. Atau boleh juga dia mengambil atau menyetujui sependapat dengan keterangan ahli. Dan ini pembuktiannya bebas. Ya, artinya suka-suka hakim lah. Ya, cuma kan ini kan ahli ini kan membantu untuk supaya hakim memahami kontekstualisasi dari perkara yang dimaksud. Begitu kan sebenarnya kan? Ya, Pak. Kita penting itu supaya dia nggak salah kaprah itu. Ya, jelas. Terima kasih Pak Lona. Baik, thank you Pak Kamsal. Ya, silakan mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Ya, jadi memang kalau bicara bukti ini sedap nih, ada seru-serunya juga. Bahkan kadang-kadang kalau pengalaman saya bicara membuktikan, oh ya Bapak Ibu satu lagi, membuktikan itu bicara doktrin jadi adalah salah satu sumber hukum. Jadi kalau kita membuktikan pakai doktrin hukum, ya boleh-boleh saja. Ya, kita cuma bicara undang-undang, tapi doktrin hukum. Oh pendapatnya Subekti demikian, pendapatnya Sudik Nomor Tokusumo demikian, pendapatnya almarhum J. Tapi demikian. Nah, boleh-boleh aja. Ya. Pendapat itu juga masuk sebagai doktrin. Kalau dia dalam bentuk buku ya, yang bisa diterima itu. Bahkan saya pernah dulu membuktikan hukum perjanjian itu, saya ambil pendapatnya Subekti, saya bawa bukunya tahun 70-an. Hakimnya cuma pegang begini. Wow, saya punya dulu kayak gini, boleh nggak saya minta? Malah dia berkesan minta bukti saya, ya. Jadi dia karena berarti dia yakin dengan pendapat yang ada di buku tersebut, ya. Nah, jadi Bapak Ibu boleh pakai bukti tersebut, ya. Doktrin ya. Kita buktikan dengan buku. Ada dari buku ini kita buktikan bahwa bukunya, begitu ya. Nah ini karena kita menyajikan bukti Bapak Ibu. Ya ibaratnya kita koki nih Bapak Ibu. Ada customer datang merasakan makanan apa nih yang paling recommended di dalam restoran ini. Oke,
saya punya masakan katakanlah capcay, oke. Oh ini juga ngajuin capcay, ya udah. Mana capcay yang paling enak? Bagaimana kita menyajikannya? Bagaimana kita memasaknya? Itulah pembuktian. Ya, silakan mungkin dari Bapak Ibu. Mungkin masih ada lagi yang mau didiskusikan. Halo Pak Lona, Ya, Pak Yosef. mau bertanya Pak. Silakan. Tadi Pak Lona sempat menjelaskan bahwa pembuktian bisa juga atas dasar pengakuan ya Pak ya. Oh ya, betul. Berarti ada persangkaan juga dong Pak sebagai dasar pembuktian Pak. Pengakuan di sini Pak, pengakuan kedua belah pihak ya, atas hal yang sama Pak. Jadi kalau pihak penggugat mengakui ini, pihak tergugat mengakui, katakan lagi nih, penggugat mengakui bahwa betul ada perjanjian tanggal sekian nama sekian antara saya dengan antara penggugat. Terus tergugat bilang, oh betul Pak, itu perjanjian itu memang betul adanya. Nah ini sudah tidak perlu dibuktikan karena kedua-duanya sudah mengaku itu dianggap sebagai suatu fakta. Begitu Pak. Ya maksud saya kalau misalnya begitu berarti ada persangkaan juga dong Pak. Misalnya ada suatu kasus gitu, misalnya yang salah satu yang terlibat perkara itu menyangka gitu bahwa itu memang tidak begitu gitu, bisa jadi pembuktian juga dong pembuktian membantah juga Pak dong. maksudnya membantah ya membantah gitu ya Pak. Iya membantah. Kalau dia membantah boleh-boleh aja Pak, tapi dia harus buktikan bantahannya betul. Ada nggak? Misalkan katakan lagi nih, oh saya udah bayar lunas kok hutang saya, kenapa kamu gugat saya gitu kan? Ya buktikanlah mana bukti-bukti bayarnya. Ya berarti itu bisa jadi pembuktian juga kan Pak? Iya kalau bisa dibuktikan ya akan jadi pembuktian Pak. Oke Pak. Betul. Makasih Pak. Ya, makasih Pak. Silakan dari Bapak Ibu yang lain. Oke, jadi Bapak Ibu nanti di minggu depan kita akan bahas tentang alat-alat bukti lebih detail ya. Jadi nanti mungkin kita bisa lebih diskusi lebih teknis, tapi lebih ke arah contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah ada yang pengalaman mungkin pernah ngikutin sidang perkara perdata, atau mungkin pernah jadi pihak, atau mungkin pernah perusahaan yang mengalami digugat atau digugat. Ya, kita bisa bagi pengalaman di sini, Bapak Ibu. Pengalaman ditipu, Pak. Wah, pengalaman ditipu, Bu. Iya, Pak. Pengalaman pidana dong, Bu. PHP kali. Di PHP. Iya. Baik. Dari Bu Yosi nih, saya belum dengar nih, Bu. Biasanya Ibu suka bertanya. Belum ada hal ini, Bu. Ya, mengenai pembuktian, Pak. Ini kasusnya memang terjadi ya, Pak ya. Ada teman saya mengajak kerjasama si pembukaan restoran di Bali. Ternyata karena saya itu percaya aja gitu ya, Pak ya, menjadikan diri sebagai tolok ukur. Jadi percaya aja sama teman, saya kirim uangnya. Dan restoran itu tidak dijalankan. Habis itu saya telepon, saya minta apa, akhirnya dia mengakui bahwa uang itu terpakai secara pribadi melalui WhatsApp. Apakah WhatsApp dia itu bisa saya jadikan alat bukti, bisa saya lakukan penuntutan terhadap dia, Pak? Oke, baik Bu. Nah, WhatsApp bisa saja dijadikan alat bukti. Nanti print out-nya ya, Ibu printkan sebagai alat bukti. Nah, bagaimana kalau alat bukti kan harus ada sandingan atau perbandingan dengan aslinya kan? Aslinya bagaimana? Ya handphonenya dibawa. Handphonenya dibawa, nah ini loh handphone chat WA yang realnya di handphone kan? Nah ini buktinya gitu ya. Tapi kita print out untuk sebagai alat bukti, kita kasih ke hakim, bukan handphonenya kita kasih, tapi print out atau screenshot dari WA tersebut. Begitu Bu. Iya, Pak. Dan itu bisa kuat ya Pak ya? Banyak Bu, bahkan perkara utang piutang itu biasanya terkait dengan WA itulah biasa pengakuannya itu ada biasanya. Iya, bisa kok Bu, bisa. Sekarang ya, alat bukti elektronik diakuin kok dalam hukum acara perdata. Ya. Silakan dari Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada? Atau sudah merasa cukup dulu untuk malam hari ini, Bapak Ibu? Nggak pada mau bobo kali ya. Iya, baik. Habis hujan Bu ya. Jadi hawanya udah pingin istirahat ya. Habis UTS Pak. Habis UTS ya. Habis mites Pak, masih pusing Pak. Habis mites masih gitu pusing. Ya? Apalagi nilainya belum keluar lagi ya Pak. Baik. Oke, baik Bapak Ibu. Kita akhiri perkuliahan kita di malam hari ini.
Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berdiskusi dan berbagi pengalaman dengan kita semua pada malam hari ini. Ya, baik. Izinkan saya akan menutup perkuliahan kita ini dengan menutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak di surga, terima kasih pada malam hari ini kami boleh belajar sedikit tentang hukum pembuktian, juga terkait dengan intervensi, free waring, dan fogging. Kiranya ini boleh menjadi berkat buat kami secara pengetahuan ya Tuhan, sebagai calon jemaat sejarah. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan beristirahat atau dalam perjalanan pulang atau melakukan aktivitas lainnya. Kami mohon kiranya Engkau berkenan, melindungi dan menjaga kami semua dan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Amin. Selamat malam. Kita ketemu di minggu depan ya Bapak Ibu ya.